Halo semuanya, kembali lagi di Babisik Channel. Belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi. Nah, kali ini Kak Edi akan ngebahas materi kelas 11 SMA ya, ataupun mungkin juga dibahas di kelas 8 SMP, yaitu materi tentang jaringan hewan. Ya, mudah-mudahan dalam video ini cukup ringkas, jadi kalian nggak perlu banyak materi atau banyak kata-kata untuk memahami materi jaringan hewan. Oh iya, bagi kalian yang belum berlangganan di channel Kak Edi, yuk segera klik tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa nanti berikan tombol like-nya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Nah, di sini kita akan bahas pertama kali tentang yang namanya jaringan hewan. Jaringan hewan itu ada kurang lebih ada 4 ya, disingkat dengan epiosa. Jadi cara menghafalnya adalah epiosa. E-nya itu adalah epitel ya. Jadi ini cara menghafal biar kalian enak belajarnya ya. Epitel. Kemudian kalau yang I itu apakah? I itu ikat. Jadi epiosa, I-nya ikat. Kemudian O-nya itu otot. Ya, O-nya adalah otot dan sa-nya itu adalah saraf, ya. Jadi nanti jaringan hewan ada 4 jenis yaitu epitel, ikat, otot, dan saraf. Nanti kalau yang paling banyak dibahas kalau di jaringan hewan itu adalah epitel sama ikat ya kalau di SMA yang sering dibahas itu cuman ini. Karena nanti kalau yang otot sama saraf dibahas di bab selanjutnya. Otot tentang pergerakan, saraf tentang sistem koordinasi sama regulasi ya. Epitel nanti dibagi 2 ya, epitel sederhana. Ini cuman bagannya dulu aja ya. Epitel sederhana. Epitel sederhana atau nama lainnya epitel selapis ya, dan epitel berlapis. Jadi nanti epitel dibagi 2 jenis. Sedangkan kalau yang jaringan ikat nanti dia dibagi 2 ya, dibagi 2, jaringan ikat sejati dan jaringan ikat khusus atau tambahan. Kalau yang sejati nanti ada ikat padat, ikat longgar ya. Jadi kalau yang sejati nanti dibagi 2 lagi. Padat, longgar, padat sama longgar, jadi ikat padat sama longgar. Kalau khusus ada banyak nanti ya, ada darah, ada limfa, ada tulang rawan, sama tulang keras. Nanti ada kurang lebih ada banyak lah. Kalau yang otot, ini nanti kalau di sebelah sana penjelasannya nggak akan terlalu banyak, jadi karena di sini aja kakak jelasin ya. Karena otot nanti dibahas di materi pergerakan. Otot nanti dibagi 3 ya, yaitu nanti ada jenisnya otot polos. Kemudian ada jenisnya lagi otot lurik atau rangka, dan yang ketiga otot jantung ya. Jadi di sini aja kalau pembahasan yang otot. Nanti gambar polos itu kayak begini dia. Nah, nukleusnya di tengah. Kalau lurik dia gambarnya kayak lurus-lurus gitu. Kemudian nanti kayak ada sekat-sekatnya juga ya. Kalau jantung dia kayak lurik, cuman dia kayak bercabang-cabang gitu. Nah, gini dia. Gambarnya agak nggak bagus ya. Cuman kata-kata kunci yang harus kamu ingat adalah kalau polos itu nanti bentuknya adalah gelendong. Bentuknya gelendong, kemudian tidak sadar ya, sarafnya tidak sadar atau involuntir. Dia nggak sadar cara kerjanya. Banyak di organ-organ pencernaan. Banyak kamu temukan di organ pencernaan kayak lambung, usus dan sebagainya. Intinya di tengah, inti sel di tengah ya. Kalau di sini inti selnya di tepi. Ciri khasnya ya langsung inti sel di tepi atau nukleusnya di tepi. Kemudian bentuknya ya silindris ya. Ini kan bentuknya gelendong, kalau ini bentuknya silindris. Kemudian dia sadar atau volunteer. Di dekat rangka, karena memang dia otot rangka, di dekat rangka letaknya. Kalau jantung, dia inti selnya banyak ya, di tengah juga. Inti sel di tengah dan banyak ya. Kemudian nanti ciri khasnya adalah dia memiliki suatu struktur bernama diskus intercalaris. Ini kata kuncinya aja. Diskus intercalaris, dan sifatnya tidak sadar. Makanya kamu kan nggak tahu jantung kamu sudah berapa kali mengalami aktivitas atau kontraksi. Kamu tak sadar berapa jumlahnya. Atau hari ini deh, mulai dari kamu bangun tidur tadi, kamu tahu nggak udah berapa kali jantung kamu berdetak? Nggak tahu kan? Ya karena kamu nggak sadar dia itu berdetak.
makanya sifatnya tidak sadar gitu ya. Lanjut, saraf. Kalau saraf juga kakak jelasnya di sini aja. Nanti kalau yang ngomongin tentang saraf itu paling banyak nanti dibahas di sistem koordinasi ya. Jadi nggak usah terlalu banyak di sini dibahasnya. Dimana nanti kalau yang namanya saraf itu banyak mengandung yang namanya neuron atau sel-sel saraf namanya adalah neuron. Kita sebut dengan istilah neuron. Dan nanti neuron ini ada bagian-bagiannya ya. Bagian-bagian neuron yang paling terkenal adalah yang terkenal aja ya, bagian-bagian neuron yang sering dibahas atau terkenal adalah pertama dendrit. Ini sifatnya penerima rangsangan atau namanya impuls ya. Kemudian ada neurit ya, neurit atau akson nama lainnya, ini penerus rangsangan. Nah gitu. Dan nanti di saraf ini ada namanya jenis-jenis dari neuron ya. Jenis-jenis neuron di sini nanti ada kurang lebih ada 3 ya, jenis-jenis neuron. Ada namanya neuron sensorik, ada neuron motorik, dan ada neuron konektor ya. Konektor. Kalau sensorik itu dia meneruskan atau menghubungkan dari yang namanya impuls, kakak singkat ya, nggak cukup impuls menuju ke sistem saraf pusat. Itu dia. Kalau dari motorik itu menghubungkan dari sistem saraf pusat menuju efektor. Nanti kakak tulis di ini ya, di deskripsi ya untuk penghubung penjelasnya. Konektor itu penghubung ya. Karena kalau memang jaringan hewan yang 2 ini sangat jarang dibahas, jadi kamu jangan terlalu jangan terlalu heboh. Kok nggak dijelasin kak? Ya karena memang paling banyak nanti kalau jaringan hewan itu paling banyak ngebahas yang 2 ini aja, epitel sama ikat ya. Yuk kita lanjut lagi ke pembahasan satu-satu ya. Pertama itu ada kita pembahasan jaringan epitel. Ingat epitel. Epitel itu sebenarnya apa sih kak epitel itu? Epitel itu ciri khasnya adalah sebagai pembatas dan pelapis. Jadi kata kunci epitel itu adalah pembatas dan pelapis. Pembatas atau pelapis organ, membran, dan sebagainya ya. Ciri-ciri dari epitel, cara ngafalnya adalah rasa, no, darah. Rasa, susunannya itu rapat. Ya, jadi epitel itu punya ciri khas yaitu susunannya rapat. Dia itu mengandung saraf plus ya, mengandung saraf. Dan no darah artinya kan no itu negatif, tidak mengandung darah. Jadi ciri khasnya itu aja, jangan ribet-ribet. Rasa, no, darah. Rapat, susunannya rapat, mengandung saraf, tapi tidak mengandung darah. Kayak gitu. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, kita sekarang akan bahas tentang yang namanya jaringan-jaringan epitel. Jaringan epitel tadi sudah dibahas, ada jenis yang sederhana sama yang jenis berlapis. Yang sederhana nama lainnya adalah epitel selapis. Jadi nama lainnya diingat ya. Epitel sederhana nama lainnya epitel selapis. Ada 3 jenis doang, pipih, kubus, silindris. Maksudnya gini, pipih selapis, kubus selapis, silindris selapis seperti itu ya. Pipih selapis itu nanti fungsinya berbeda sendiri dengan yang kubus dan silindris. Sebenarnya ada seperti kesamaan ya, jadi jangan bingung. Nanti kalau yang namanya pipih selapis, ciri khasnya, fungsinya itu nanti adalah kakak singkat FX atau fungsi ya, itu adalah difusi dan filtrasi. Fungsinya difusi dan filtrasi. Difusi itu kayak pelajaran yang sebelumnya, udah tahu kan transport sel. Filtrasi itu penyaringan. Dan di mana kak terdapat jenis yang pipih selapis ini? Ada di alveolus, pembuluh darah ya. Jadi banyak contohnya ada ditemukan di alveolus, pembuluh darah ya. Pembuluh darah, kemudian ada pleura atau selaput paru-paru yang tipis-tipis lah biasanya. Oh ya kakak lupa jelasin, biasanya kalau yang selapis ini letaknya di dalam. Kalau epitel berlapis letaknya lebih ke arah luar tubuh sama dalam tubuh. Kenapa dia selapis ya? Karena di dalam, ngapain tebel-tebel gitu aja logikanya. Kenapa di luar dia? Karena dia berlapis, fungsinya sebagai proteksi dan sebagainya gitu ya. Kalau kubus yang selapis nanti dia fungsinya mirip kayak silindris selapis yaitu pas ya, cara ngafalnya sih kalau kakak pas. Kubus silindris ini cara ngafalnya sama ya, cara ngafalnya itu pas, fungsinya itu pas, fungsinya pas. PAS. Kenapa disingkat PAS ya? Karena P-nya itu nanti proteksi ya.
P-nya proteksi, A-nya itu nanti absorpsi, dan S-nya itu sekresi. Absorpsi itu penyerapan, sekresi itu menghasilkan zat-zat. Sama kayak yang silindris. Jadi silindris juga punya fungsi yang sama dengan kubus lapis, yaitu pas, sama-sama pas. Yang beda cuman pipi doang, jadi enak ngafalnya ya. Kubus lapis sama silindris lapis punya fungsi yang sama, yaitu sama-sama proteksi, absorpsi, sama sekresi. Cuma letaknya beda ya. Dimana nanti kalau yang kubus lapis itu paling banyak di kelenjar ludah, kelenjar keringat. Ya, contohnya ada di kelenjar ludah atau nama lainnya saliva, kelenjar keringat, ya. Kemudian ada juga nanti ada yang ditemukan di ovarium, ya. Di nefron itu ginjal. Nanti kalau kamu belajar nefron, kamu bakal ngelihat gambar yang kubus lapis, ya. Kalau yang silindris lapis di manakah ditemukannya? Ini kebanyakan di bagian sistem pencernaan, mulai dari lambung sampai anus. Contohnya mulai dari lambung sampai anus ini banyak sekali kita temukan yang namanya jenis silindris selapis, ya. Oke, cukup, biar agak cukup waktunya, kita langsung next aja. Lanjut, sekarang epitel berlapis. Epitel berlapis atau nama lainnya ya epitel berlapis ya. Epitel berlapis ini nanti ada 4 ya, pipi, kubus, silindris, sama transisional. Kalau yang pipi berlapis, contohnya atau fungsinya lebih banyak ngomongin yang namanya proteksi atau perlindungan ya. Proteksi itu kan perlindungan. Dan banyak ditemukan nanti kalau yang pipi berlapis ada di esofagus, telapak kaki ya. Ini kalau paling banyak nih keluar esofagus, telapak kaki. Kamu tahu telapak kaki kan? Kenapa telapak kaki kita tebal? Ya karena banyak mengandung epitel pipi berlapis, belibet ya. Kenapa telapak kaki itu tebal? Karena gara mengandung epitel pipi jenis berlapis untuk melindungi bagian bawah kita ya, bawah kaki ya. Kemudian ada juga di bagian vagina ya. Vagina itu kan tebal ya. Jadi dia gara-gara ada epitel pipi berlapis. Kalau kubus berlapis fungsinya apa Kak? Kalau yang ini yang berlapis. Kalau kubus berlapis kebanyakan untuk yang namanya sekresi atau menghasilkan zat-zat ya. Dan ini paling banyak ditemukan di kelenjar susu ya. Kelenjar susu menghasilkan susu, kan sekresi menghasilkan zat. Di testis menghasilkan sperma atau zat-zat saat pertumbuhan sperma ya. Kemudian di folikel, kan di dalam ovarium ya, menghasilkan zat-zat juga, hormon, enzim dan sebagainya. Kalau yang silindris berlapis nanti ada apa fungsinya? Fungsinya sama, yaitu kalau nggak proteksi pasti sekresi. Cuma kalau yang di silindris dia ada 2, proteksi dan sekresi. Jadi proteksi sekresi ini gabungannya. Proteksi sekresi, proteksi sekresi. Cara ngafalnya gitu, enak ya. Dan ini banyak ditemukan di saluran pernapasan. Saluran pernapasan. Oke, selanjutnya yang jenis transisional. Jenis transisional ini fungsinya sangat berbeda sendiri, makanya kakak kasih warna beda ya. Fungsinya adalah ngomongin tentang tekanan dan regangan. Bisa tertekan, bisa meregang. Jadi kayak kontraksi, relaksasi ya. Ini kebanyakan ditemukan di kandung kemih nanti. Tahu kandung kemih kan? Yang tempat menyimpan urin sebelum kamu keluarkan ya. Ureter ya, pelvis ginjal atau pelvis. Pelvis ginjal itu rongga ginjal. Ureter atau ureter sebelum kandung kemih. Itu nanti dibahas di sistem ginjal ya. Jadi gitu, ada cara ngafalnya. Kalau epitel berlapis, pipi kan gini urutannya. Pipi, kubus, silindris. Pipi, kubus, silindris. Proteksi, sekresi, ini gabungannya, proteksi dan sekresi. Proteksi aja, sekresi aja, proteksi dan sekresi. Gitu ya. Kalau yang ini beda sendiri. Oke, next. Sekarang kita masuk ke bagian jaringan ikat. Kalau jaringan ikat ya, ini juga agak berbeda sedikit dan agak ribet ya, tapi kakak nggak mau ribet-ribet yang sering keluar di soal aja. Jaringan ikat itu cuma terdiri dari 2 bagian, yaitu berupa sel-sel penyusun jaringan ikat dan matriks. Matriks itu kayak hasil sekresi dari jaringan ikat itu sendiri ya. Nah nanti matriks ada 3 jenis, yaitu kolagen, elastin, dan retikuler. Kalau kolagen ini nanti ciri khasnya berwarna putih, jadi warnanya putih dan elastisitasnya rendah.
Kalau elastin nanti dia warnanya ciri khasnya adalah kuning ya. Kuning. Ingat aja warnanya sama sifat elastin. Elastis berarti elastisitasnya tinggi kan mirip kayak namanya. Kalau retikuler dia sebenarnya sama kayak kolagen tapi lebih kecil ya. Sama seperti kolagen ya, sama seperti kolagen hanya lebih kecil. Lebih kecil ukurannya ya. Nah, itu adalah matriksnya. Kemudian kita sekarang masuk ke bagian sel-sel penyusun jaringan ikat di mana ada Kakak buatin di sini cara menghafal sel-sel jaringan ikat yaitu Vivi mama, maksudnya pipi atau pipi ya, pipi. Vivi mama Leti tidak putih. Katanya pipinya mama Leti itu tidak putih, tidak berwarna putih. Maksudnya mungkin dia belum ini kali cuci muka dan sebagainya ya. V, di sini ada V, ini maksudnya adalah fibroblast. Jadi nanti ada sel fibroblast penyusun dari jaringan ikat di mana dia fungsinya adalah untuk sekresi protein. Fungsinya untuk sekresi protein. Oke. Kedua ma itu makrofag ya. Makrofag ini merupakan sel darah putih yang berubah bentuk ya dan ini nanti fungsinya adalah untuk proses peradangan. Nanti kamu pelajarin di sistem pertahanan tubuh. Lihat video kayak di yang sistem pertahanan tubuh ya, ada jelasan tentang makrofag. Le itu lemak ya. Jadi nanti yang namanya sel jaringan ikat juga ada namanya sel lemak ya. Sel lemak ini untuk apa? Ya ini ya banyak ya, ada pelindungan dan sebagainya. Nama lainnya adiposa ya, sel lemak atau nama lainnya adiposa. Dan yang keempat ada T itu tiang, ada namanya sel tiang nanti ya. Jadi nanti ini sel-sel nih. Sel lemak, sel tiang ya. Kalau sel tiang ini fungsinya untuk menghasilkan suatu zat bernama histamin dan heparin. Ini agak sesuatu ya pembahasannya. Histamin dan heparin. Histamin dan heparin. Kalau heparin ini nanti mencegah untuk pembekuan darah ya. Histamin ini mencegah pembekuan darah. Jadi supaya darah itu tidak membeku. Sedangkan kalau yang namanya kebalik ya Kakak ya. Itu histamin yang di atas. Histamin deh, kalau histamin apa nih kalau histamin? Histamin itu untuk permeabilitas kapiler darah. Kalau yang tadi, ini heparin fungsinya adalah untuk mencegah pembekuan darah. Nah itu kalau yang T, sedangkan yang kelima atau yang terakhir adalah putih. Putih itu maksudnya sel darah putih ya. Sel darah putih untuk apa? Ya perlindungan lah ya, nggak usah dibahas lagi. Lanjut. Sekarang kita masuk ke bagian jenis-jenis jaringan ikat. Ya, jaringan ikat tadi ada dua, jaringan ikat sejati sama jaringan ikat khusus. Kalau jaringan ikat sejati ada dua kan, jaringan ikat longgar sama jaringan ikat padat. Konsepnya gini aja, jaringan ikat padat sama longgar bedanya apa gini? Ikat, berarti dia mengikat kan, mengikat sesuatu organ atau bagian dalam tubuh ya kan. Tubuh hewan apa tubuh manusia gitu. Nah kalau dia longgar berarti kenapa dia ikatannya longgar ya? Karena nggak perlu diikat kenceng-kenceng dia juga nggak bakal lari kemana-mana gitu kan. Kalau jaringan ikat padat, kenapa harus diikat padat? Kenapa harus diikat kenceng kan gitu ibaratnya? Ya karena dia letaknya mungkin di luar, makanya harus diikat kuat biar nggak lepas kan gitu. Makanya cenderung kalau yang jaringan ikat longgar itu banyak terdapat di bagian-bagian organ dalam. Sedangkan kalau jaringan ikat padat banyak di daerah luar-luar karena fungsinya sebagai pengikat padat biar kencang kan gitu. Lihat deh ini, jaringan ikat longgar itu memberikan pembatas untuk jantung dan rongga perut diikat biar antara jantung dan rongga perut tidak terlalu berikatan. Kemudian melekatkan organ pada otot dinding perut, itu kan mengikat otot dinding perut. Perut di mana letaknya? Di dalam kan? Nah, kayak gitu kurang lebih. Lanjut, jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat itu nanti ada yang padat teratur sama padat tidak teratur. Kalau yang padat teratur ya, padat yang tidak teratur, Kakak salah tulis ya? Oh iya, salah tulis. Padat, salah ini kebalik ya. Ini padat teratur, yang atasnya padat tidak teratur. Kalau dia padat tidak teratur ya, padat tidak teratur ini banyak kamu temukan ingat bagian luar. Bagian luar itu mana tuh? Di pembungkus tulang atau dermis kulit. Banyak kamu temukan di dermis kulit dan pembungkus tulang ya, pembungkus tulang.
Sedangkan padat teratur nanti dibagi dua, ini yang sering keluar nih, ingat ya kakak bunderin nanti nih. Ligamen sama tendon. Ligamen itu penghubung antara tulang dengan tulang. Ini tulang dihubungkan tulang dengan tulang. Kalau tendon, tulang dengan otot. Ini keluar nih pasti soal ujian nanti nih. Ligamen itu apa? Penghubung antara siapa dengan siapa? Tulang sama tulang. Kalau tendon, tulang sama otot. Lemak yang tadi udah dijelasin. Darah nanti mengandung yang namanya plasma dan sel-sel darah. Ini nggak perlu dibahas sih sebenarnya, karena nanti dibahas di bab selanjutnya. Sel darah ada apa aja? Sel darah putih, ya kan? Merah. Sel darah putih, merah. Kemudian ada keping darah. Nggak perlu dibahas banyak. Limfa, jaringan limfa itu nanti digunakan untuk proses tambahan ya. Kebanyakan nanti membahas yang namanya transportasi lemak. Kata kuncinya aja, nggak usah banyak-banyak. Karena yang ke bawah ini nggak terlalu banyak dibahas nanti. Jaringan tulang rawan ada 3 jenis, yaitu nanti ada jenis hialin, elastis, dan fibrosa. Hialin nanti dia warnanya putih ya, putih bening. Dan nanti banyak kata kuncinya putih bening ya, putih bening nanti. Dan nanti banyak ditemukan di bagian saluran pernapasan atau ujung tulang. Banyak ditemukan di saluran pernapasan atau ujung tulang. Dan ujung tulang. Kalau elastin ya kan. Berarti yang tadi mirip-mirip. Elastis itu nanti dia berwarna kuning, yang tadi mirip kayak tadi kan. Berwarna kuning dan dia sifatnya lebih elastis. Kebanyakan ditemukan di epiglotis atau epiglotis kan. Kemudian daun telinga ya. Daun telinga, hidung, itu kan elastin, bisa digoyang-goyangin kan. Kalau fibrosa itu warnanya nanti gelap dan keruh. Warnanya gelap dan keruh dan mungkin lebih keras dibandingkan yang keduanya tadi itu. Banyak ditemukan di daerah ligamen dan sambungan tulang belakang. Ligamen dan tulang belakang. Gitu ya, tulang belakang. Sedangkan jaringan tulang keras, nanti kalau udah ngomongin jaringan tulang keras, oh iya ini nama lainnya kartilago. Tulang rawan nama lainnya kartilago, banyak mengandung kondrosit atau sel-sel tulang rawan. Kalau tulang keras nama lainnya osteon. Nanti banyak mengandung osteosit. Jadi beda-beda dikit. Nanti dibahasnya di tulang aja ya. Lebih tepatnya kalau tulang keras. Ciri khasnya nanti ngomongin yang namanya kalau tulang tadi ketutupan ya, sorry. Kalau tulang keras nanti banyak ngomongin yang namanya sistem Havertz ya. Sistem Havertz, kanalikuli dan sebagainya. Oke, jadi kurang lebih nanti kalau belajar jaringan hewan, kamu fokuskan ke bagian yang epitel sama ikat, nggak usah banyak-banyak ya. Jadi kalau yang ini cuma kakak tambahkan, takutnya kalian nanti kepo ya. Jadi kakak ulangi lagi, di sini nanti ada banyak penjelasannya kan nih, tadi yang di sini. Ya, jadi ingat lagi, kamu tinggal putar epiosa, epitel, ikat, polos, epitel, ikat, otot, dan saraf. Paling banyak dibahas, fokuskan penjelasan kamu di epitel sama ikat. Karena otot sama saraf nanti dibahas di bab yang lebih rinci lagi ya. Udah kakak kasih clue ya. Sorry kepanjangan ya, walaupun udah kakak rapikan juga singkat, masih bisa juga nyampe 20 menitan. Pokoknya kamu fokus ke bagian yang epitel sama ikat. Oke? Cukup dulu dari Kak Edi. Jika kamu ada rasa yang masih bingung tentang jaringan hewan, bisa kamu tinggalkan komen kamu di bawah. Nanti mudah-mudahan bisa Kak Edi jawab ya. Jangan lupa untuk selalu berlangganan dan selalu pantengin channel Kak Edi di Babysik Channel. Babysik Channel, belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi.